Bismillahirrahmanirrahim. Dan ya Ustadz, ini nampaknya sudah ada yang bergabung nih bersama kami. Ini menanyakan, sebenarnya tadi sudah pernah agak disinggung nih sama Ustadz, namun mungkin lebih jelasnya lagi ya Ustadz. Ini Assalamualaikum, salam sajadah Ramadan. Saya Pak Dodi dari Subang mau bertanya kepada Ustadz Gojali, di bulan Ramadan ini apakah diperbolehkan menggosok gigi menggunakan pasta gigi rasa mint dan berkumur-kumur dengan obat kumur rasa siwak? Terima kasih Ustadz. Nah, gimana nih Ustadz tentang gosok gigi ini dan juga menggunakan obat kumur nih katanya? Ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, justru bersiwak atau gosok gigi ini salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, terkait teknologi sekarang, memang ada pasta gigi yang ada rasanya dan berkumur-kumur. Intinya kan tidak masuk ya. Jadi pasta giginya merek apapun itu ataupun ketika kumur-kumur, intinya kan tidak masuk ke tenggorokan gitu ya. Jangan sampai diminumlah sedikit gitu ya. Itu kalau diminum sedikit ya udah batal gitu, walaupun hanya sedikit gitu ya. Jadi insya Allah boleh. Diperbolehkan Ustaz. Tapi untuk ini misalkan kalau tersering ya, misalkan tiap mau sholat atau mau sebentar gosok gigi ini, cari-cari kesempatan nih gimana? Ya, nah itu beda lagi kayak anak kecil gitu ya, wudhu habis wudhu kumur-kumurnya banyak, diminum sedikit. Nah itu artinya kita yang lebih tahu lah ya, yang lebih tahu tergantung niat kita bagaimana kita menjaga kehati-hatian supaya saum kita tidak batal. Artinya secara fikih itu tidak batal. Tidak batal. Ya, tidak batal, tidak membatalkan. Dan kita berlanjut nih Ustadz ke pertanyaan kedua nih, masih tentang fikih tentunya Ustadz. Ustadz, seminggu setelah haid saya keluar darah lagi, apa yang harus saya lakukan, melanjutkan puasa atau tidak? Ini dari Teh Nuri di Subang nih Ustadz, masalah haid nih Ustadz. Iya. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terkait haid itu wanita punya siklus yang berbeda-beda. Ya. Imam Syafi'i itu membatasi minimal, kalau Imam Syafi'i itu sehari semalam. Jadi kalau sehari semalam, misalkan yang dimaksud sehari semalam itu, misalkan pagi-pagi tidak ada darah, dia sahur, kemudian saum. Ya. Nah, kemudian ketika menjelang maghrib atau misalkan jam 5 itu keluar darah. Nah itu harus dipastikan itu darahnya itu darah apa? Apakah darah haid atau flek gitu ya? Flek biasa. Nah wanita tahu gitu ya, mana darah haid, mana darah bukan haid. Ya, ini secara ciri-cirinya berbeda ya. Jadi kalau darah biasa kan seger, kalau darah haid itu cenderung ke hitam-hitaman atau ke kuning-kuningan, kemudian bau. Dan itu wanita tahu. Itu ditunggu satu hari satu malam. Ya. Nah, Teh siapa tadi yang bertanya? Nuri. Nah, ini siklus haidnya biasanya berapa hari gitu ya? Siklus haidnya berapa hari? Kalau misalkan siklus haidnya biasanya memang 7 hari, setelah selesai 7 hari kemudian keluar darah lagi, nah itu harus dipastikan itu darahnya seperti apa gitu. Kalau memang darahnya bukan haid, artinya nanti flek kan berarti kan, atau misalkan karena kecapean dan faktor-faktor yang lain, dalam ilmu kesehatan ada beberapa hal gitu ya. Berarti dipastikan itu bukan haid. Berarti kalau bukan haid, berarti harus melaksanakan saum, gitu. Nah, cuman kondisinya sekarang, tapi biasanya sih stabil ya. Jadi siklus perempuan itu haid itu sudah ada siklusnya, ada yang 7 hari, ada yang 8 hari ya. Jadi ketika tunggu dulu 1 hari, kalau tadi berdasarkan, karena kita kebanyakan mayoritas mazhab Syafi'i ya. Jadi tunggu 1 hari dulu gitu ya. Tunggu 1 hari, setelah selesai tunggu dulu 1 hari, sehari semalam berarti 24 jam. Kalau misalkan kondisinya bisa dipastikan itu bukan haid, berarti besoknya itu harus melakukan saum ya. Kalau misalkan ternyata itu haid, bisa saja ya dengan karena
siklusnya bisa berubah juga, nah berarti itu haid, berarti ya tidak boleh Puasa. saum, ya tidak boleh puasa. Allah alam bisawab. Seperti itu. Dan ya mudah-mudahan cukup jelas ya Teh Nuri ini atas pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ustadz Gojali. Dan sudah ada yang bergabung lagi nih Ustadz, Masya Allah. Ini di laman Facebook kami sudah mengirimkan komentar nih dari Kelasaba Ajasia. Bismillah, apaan Ustadz mengenai waktu berbuka katanya Ustadz, dengan adanya jadwal-jadwal imsak, namun kadang ajan itu tidak sesuai dengan jadwal tersebut. Nah, apakah kita harus menunggu ajan atau cukup berpatokan pada jadwal yang ada saja? Syukran Ustadz. Ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Di dalam definisi saum ya, itu kan patokannya memang subuh, jadi dari mulai subuh sampai maghrib. Nah, berbuka itu seperti apa disunahkan? Walaupun tadi memang disegerakan berbuka, tetapi untuk kehati-hatian, saya menyarankan untuk kehati-hatian kita menunggu barang beberapa menit ya, sampai yakin itu sudah azan. Ya, itu kalau berbuka. Jadi kalau berbuka itu kita lebih hati-hati, jangan sampai belum waktunya maghrib ya kita sudah buka, berarti saum kita hari itu batal gitu ya. Nah itu, jadi mending tunggu dulu beberapa menit gitu ya, nunggu, tergantung kan daerahnya masing-masing. Artinya kan jadwal imsakiyah itu tidak seluruh Indonesia. Indonesia sendiri kan ada waktu Indonesia Barat, ada Tengah, ada Timur, beda-beda waktunya gitu ya. Nah, nanti Indonesia bagian Barat juga nanti beda-beda ya. Dan itu saya lihat kalau di imsakiyah itu ada selisih semenit, 2 menit, 3 menit sampai 5 menit kan. Nah, memang amannya kita tunggu ya. 2 menit, 3 menit sampai 5 menit kita tunggu sebentar sampai yakin, betul-betul yakin sudah masuk maghrib. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan sekarang nih Ustadz, untuk masalah tentang sahur nih Tad. Kadang kalau misalkan dari imsak ke azan subuh itu kadang ada jedanya nih ya Ustadz ya. Iya, Mungkin betul. bisa sampai 10 menit atau 5 menit. Nah, apabila kalau misalkan kita nih kesiangan nih misalkan Ustadz, kita tuh bangunnya di antara imsak dan juga azan. Kita tuh nggak tahu apakah ini tuh udah azan, apakah imsak. Nah, kita langsung minum aja nih, langsung buru-buru nih. Tapi Iya, udah iya. waktu masuk imsak nih, tapi belum azan. Nih gimana nih? Apakah diperbolehkan atau justru membuat kita batal jadi nggak puasa nih Ustaz? Iya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terkait imsak, memang yang saya ketahui itu berada di Indonesia atau negara-negara yang bermazhab Syafi'i ya. Kalau negara-negara yang lain tidak ada itu istilah imsak gitu ya. Nah, di dalam definisi fikihnya juga namanya saum itu mulai dari subuh, maksudnya azan subuh sampai maghrib gitu ya. Imsak ini di mazhabnya Imam Syafi'i ini adalah untuk kehati-hatian ya. Untuk kehati-hatian supaya ketika azan subuh kita sudah selesai semua, makan udah selesai, minum udah selesai gitu. Nah, jangan sampai pas azan subuh kita belum minum gitu. Nah, gimana kan keselak gitu. Kalau minum berarti kan batal kalau sudah azan subuh gitu ya. Nah, artinya kalau yang kesiangan masih ada waktu 10 menit atau bahkan 5 menit sebelum azan itu bisa kita kan yang simple-simple misalkan kurma, minum udah selesai gitu azan. Artinya boleh ya. Artinya boleh secara fikih itu tidak batal. Artinya kita masih punya kesempatan untuk sahur ya. Sahur di jeda waktu. Kalau saya lihat sih di jadwal-jadwal imsakiyah itu yang ada dari jadwal imsak ke subuh itu rata-rata sih kurang lebih sekitar 7 sampai 10 menit ya. 7 sampai 10 Nah, artinya bagi kita yang kesiangan itu masih bisa lah ya. Masih bisa, tapi ya jangan juga yang ribet gitu ya, nasi pakai sop, sambal apa wah itu habis waktunya. Jadi yang simple, jadi misalkan ada roti, ada apa gitu kan, beberapa suap, minum, selesai. Jadi kita menghitung waktu agar 7 menit atau 5 menit selesai sahur kita. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Dan Ustadz nih sudah ada yang bergabung lagi, Masya Allah. Ini dari Mia di Kado Malang. Ustadz katanya hutang puasa saya tahun lalu belum tuntas karena baru melahirkan. Nah, dan apakah saya harus membayar fidyah juga atau hanya bayar puasa saja Ustadz? Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah.
Yang pertama terkait hutang ya. Jadi hutang itu ada dua. Maksud ada dua itu penyebab belum bayar hutangnya itu apakah ada alasan syar'i atau uzur syar'i atau tidak ada alasan. Ya. Nah, ini para ulama ada beberapa pendapat terkait hutang ini ya. Imam Syafi'i, kalau misalkan alasan kita sudah masuk Ramadan lagi tahun ini, kemudian tahun kemarin masih punya hutang. Kalau tidak ada alasan karena melalai, nanti aja masih lama Ramadan. Akhirnya sudah Ramadan lagi, sekarang ternyata hutang yang sebelumnya belum dibayar. Nah, ini ada semacam denda atau kifarat istilahnya itu. Dia tetap wajib qadha dan dia juga terkena denda atau fidyah namanya. Kifarat ya, bukan fidyah, kifarat. Setara dengan membayar fidyah. Jadi double. Dia wajib qadha juga, terus dia harus juga membayar kifarat ya. Kifaratnya itu senilai dengan zakat fitrah itu per harinya. Kalau misalnya zakat fitrah 30.000, misalkan dia punya hutang 2 hari, ya berarti dia saum qadha 2 hari, kemudian dia bayar kifarat 2 hari 60.000 gitu ya. Nah, itu contoh mudahnya gitu. Nah, adapun tadi karena kalau ada uzur syar'i ya. Ada uzur syar'i ini misalkan karena melahirkan atau karena hamil ya, atau karena menyusui ya. Al-hubla atau al-murdi gitu dalam bahasa fikihnya. Nah, ini tergantung itu dia penyebab tidak saumnya saat itu kenapa gitu. Penyebab tidak saumnya itu kenapa? Misalkan tadi melahirkan ya. Melahirkan. Kalau melahirkan itu kan berarti masuk kategorinya itu wa'alalladzina yutiqunahu, berarti dia membayar fidyah ya. Jadi membayar fidyah tinggal dihitung saja berapa hari batalnya ya. Misalkan 3 hari. Nah, nanti 3 hari fidyah melahirkan enggak 3 hari ya, bisa jadi 1 bulan ya. Ya tinggal kali aja, kali 30.000 ya. 3 kali 30.000 kali 30.000 kali 30 berarti ya. Seperti itu, membayar fidyah. Jadi tidak wajib qadha karena yang melahirkan itu setelah melahirkan nanti menyusui gitu ya. Nah, menyusui juga ada hukum tersendiri dalam fikih. Kalau misalkan ibunya kuat ketika menyusui tapi anaknya nggak kuat, nah itu harus membayar fidyah juga gitu ya. Gitu. Tapi kalau ibunya yang nggak kuat, anaknya sebenarnya kuat, ibunya nggak kuat, nah berarti dia harus qadha gitu, harus qadha nanti setelah Ramadan. Nah, ini kondisi-kondisi ini yang memang ada kondisi uzur syar'i seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang terakhir nih masalah tadi 7 poin untuk mengoptimalkan bulan Ramadan, kan salah satunya itu adalah dengan waktu yang dikabulkan doa ya tadi ya. Nah, sebenarnya ini dari untuk doa ini ada amalan-amalan doa khusus nggak tadi untuk di bulan Ramadan ini? Iya. Doa khusus sebenarnya tidak ada ya. Jadi Ramadan ini setiap waktunya adalah waktu diijabahnya doa ya. Dan diantara ada sih ya hadis yang diajarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, doanya itu adalah doa di 10 hari terakhir biasanya ya, atau di hari-hari Ramadan ini adalah doa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma afuun karimun tuhibul afwa fa'fu anna. Ya Allah yang maha karim, yang maha bijaksana ya, ampunilah dosa-dosa kami ya. Tuhibul afwa, yang menyukai ampunan, fa'fu anna, maka ampuni dosa kami. Jadi yang paling dianjurkan doa-doa Ramadan ini adalah meminta ampun atas segala dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Karena
sangat rugi kita ketika memasuki bulan Ramadan tetapi dosa-dosa kita tidak diampuni. Maka doa yang spesial yang khusus di bulan Ramadan ini adalah doa meminta ampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Nah, selain itu apa saja doa-doa yang lainnya itu silahkan bebas ya. Mau doa tadi ya, misalkan sekarang karena kondisi wabah COVID-19, doa yang belum nikah, doa dicarikan jodoh gitu ya, mendapatkan jodoh segera, doa ditambah diberkahi rizkinya, dan doa-doa kebaikan yang lainnya itu silakan. Tetapi jangan sampai tertinggal doa untuk tadi meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Dan baik Ustadz, sebelum kita tutup nih Ustadz, adakah pesan untuk seluruh masyarakat nih, dan juga kesimpulannya Ustadz untuk pembahasan kita hari ini saat? Ya, baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat Yasin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sesi akhir ini saya ingin membacakan hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarakun, iftaradallahu alaikum siyam, tuftahu fihi abwabul jannah, wa yughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi syayatin, fihi lailatun khairum min alfi syahr, man hurima khairaha qad hurima. Jadi Ramadan ini adalah bulan yang mulia, bulan penuh keberkahan, dibukakannya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, kemudian dibelenggunya setan-setan. Kemudian di bulan Ramadan juga ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Nah, di akhir hadis ini disebutkan man hurima khairaha qad hurima. Barang siapa yang diharamkan kebaikan Ramadan, maka dia akan diharamkan. Artinya mudah-mudahan kita semua ya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak termasuk kategori yang di akhir hadis ini. Kita memasuki bulan Ramadan tapi kita tidak mendapatkan kebaikan Ramadan sama sekali. Nauzubillah. Maka 7 poin yang tadi sudah saya sampaikan atau kami sampaikan ini bisa sama-sama kita jaga sehingga kita tidak masuk ke dalam kategori hadis ini. Kita memasuki bulan Ramadan 30 hari 30 malam, tetapi setelah selesai Ramadan kita tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun dari Ramadan itu. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini di tengah wabah atau virus COVID-19 bisa tetap kita optimalkan, kita tetap optimis bahwa kita masih banyak kesempatan untuk meraih kebaikan-kebaikan Ramadan yang sudah tadi saya sampaikan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.